Bosku, kayaknya walaupun burger itu makanan impor agak kebule-bulean, doi udah jadi makanan sejuta umat buat warga plus 62 ya. Hihi. Semua orang pasti doyan, apalagi kalau tampilannya menggoda begini. Gak cuma penampakannya aja yang bikin ngiler, tapi emang rasanya istimewa, bos. Kenapa? Karena patty alias daging burgernya tuh dibakar pakai kayu-kayuan. Gimana nggak endes tuh? Apalagi aroma smoky-smokinya tuh kuat banget. Plus lebih sehat karena dimasak tanpa minyak. Jos kan? Psst, mana harganya cucok pula. Mulai dari 25 ribuan aja. Tapi omsetnya bisa puluhan juta, bos. Asik nggak tuh? Halo bos, mau tahu perbedaan kebul firewood dengan burger-burger lain? Kita masuk ya, tetap dicuan bos. Yes, Pak Yunanto nih yang ngide bikin burger unik pakai bakaran kayu, bos. Padahal doi nggak punya background bisnis kuliner loh. Tapi Pak Yunanto hobi banget masak-memasak dan emang doyan banget ngemilin burger. Hihi. Sekarang malah jadi bisnis yang cuan banget. Buktinya, sejak merintis di awal 2012 dengan menggelar gerobak pinggir jalan, sekarang tempatnya udah cakep di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan nih bos. Penggemar membludak, orderan pun gak berhenti masuk. Karena memang berbasis kesukaan dulu, terus saya belum bisa menemukan burger yang bisa mewakili tes saya. Karena memang kiblatnya saya suka yang artisan, sehingga saya berusaha ngulik di mana ngulik itu bisa menjadi diferensiasi atau value dari brand Kebul Firewood. Pantesan aja cakep ya bos, lawang burgernya aja artisan. Padahal dulu modalnya minimalis loh, cuma 1 jutaan buat bikin gerobak dan kulakan bahan baku. Bahan boleh sama, tapi cara masaknya yang istimewa. Lihat tuh, daging patty-nya yang juicy, rasanya endul, tapi semua lemaknya udah musnah, meleleh dihajar panasnya kayu bakar. Jadi aman nih buat yang lagi diet. Proses bakarnya juga pakai kayu buah pilihan, jadi aroma patty-nya jadi khas banget, sedap. Ini saya lagi kurasi kayu dengan tingkat kekeringan tertentu sehingga kita bisa dapat blue smoke-nya. Contohnya ini. Ini kayu kebetulan memang relatif datangnya belakangan, jadi secara tekstur dan warnanya masih kelihatan merah. Otomatis kandungan airnya masih lumayan agak tinggi. Tapi yang sudah mulai putih-putih kayak gini, dan lumayan putih kayak gini, ini udah kurasinya secara kekeringan lumayan. Jadi target kita untuk dapat blue smoke agar bisa improve atau meningkatkan rasa aroma petis kita dapat. Tuh, dengar sendiri kan? Milih kayunya aja pakai ilmu dan perhitungan. Apalagi bikin patty-nya. Pak Yunanto bikin patty-nya homemade loh. Dijamin gak pakai bahan pengawet pula. Jadi 100% aman dan sehat. Oh iya, bahkan pickle alias acar timunnya juga dibikin sendiri sama Pak Yunanto bos. Doi sampai panen sendiri ke kebun. Pilih ketimun dan sayuran terbaik buat pelengkap burger spesial ini. Kalau begini caranya, gimana customer nggak akan kepincut? Semua bahannya jempolan dan seger maksimal. Nungguin burger disiapin itu bos, cobaannya besar. Aromanya, alamak, bikin keroncongan. Lihat tuh, patty-nya dibakar sekitar 5 menitan. Lanjut, siapkan roti buns-nya sampai kelihatan kecoklatan. Abis itu, kita rakit deh semua isiannya. Mulai dari acar timun, sayuran, dan kejunya jangan lupa ya bos. Terakhir, tambahin mayones dan sausnya sampai tumpeh-tumpeh. Beh, perutku meronta-ronta bos. Udah bos, fokus ke menikmati rasanya aja. Jangan ketar-ketir tentang harga. Burger keren ini harganya super merakyat. Kita memang menu tidak banyak. Karena saya pengen menyederhanakan menu saya dengan entry level harga 25 sampai flagship-nya itu harga 48. Nah, tujuan burger saya memang pengen menjadi substitusi nasi atau pengganti orang lagi males makan nasi, makan burger saya tidak harus nunggu weekend atau monthly. Tuh kan, jajan burger keren seharga porsian warteg.
Cocok nggak nih? Pantesan aja, langganan banyak ya Pak. Layaklah, karena Pak Yunanto juga nggak gampang loh membesarkan bisnis ini. Jatuh bangun, susah senang, sampai kebat-kebit ngikutin lonjakan harga bahan baku, udah hatam banget ia lakoni. Kita itu udah ngambil dari satu supplier lama, otomatis ada sebenarnya simbiosis mutualisme antara supplier dengan kita yang ngambil materialnya, sehingga akan ketemu solusi-solusi untuk kepentingan bersama. Satu lagi, aset yang Pak Yunanto selalu syukuri. Doi punya pasukan tim yang kompak dan solid banget. Kerjanya apalagi, satset was-wus. Semua orderan yang masuk, mau order satuan maupun borongan dari corporate, beres ke handle semua. Kudu begini nih, biar cuan yang masuk juga lancar jaya. Ya kalau omset kira average-nya ya sekitar ya 50-70 lah. Wow, gokil nih cuannya. Harga jual boleh bersahabat, tapi doku yang masuk terbukti hebat. Nah, salah satu cara buat ngegas penjualan, ya pastinya promo dong. Pak Yunanto dan tim terbilang rajin banget bikin konten ciamik buat diupload di sosmed mereka. Konten inilah yang memikat para peselancar jempol di dunia maya jadi tergoda dan mencoba. Hasilnya jelas jatuh cinta. Dari situ tergalanglah review jujur dari para customer yang happy. Jadi dengan ikhlas hati mereka bikin konten testimoni. So, tanpa influencer pun aktivitas sosmed tetap running kenceng. Terbukti nih, metode promo dari mulut ke mulut itu masih sakti banget bos. Gimana? Mau icip burgernya? Atau pelajari bisnisnya? Boleh banget, nget. Walaupun Pak Yunanto nggak buka cabang dan franchise, tapi ilmunya udah dibocorin semua tadi. Jadi bos-bos bisa mulai rintis sendiri. Semangat! Nah bos, gimana tertarik dengan bisnis? Saran saya, kenali dulu passionnya, baru gali value-nya, baru eksekusi produknya. Tetap cuan bos. Percaya nggak percaya, yang namanya benda pusaka atau tosanaji itu ada khodamnya. Wadaw, ini kita tempat apaan sih Pak? Kok ada kodam-kodamnya segala? Agak ngeri-ngeri sedep gitu. Nah, emang nih bos, kali ini tim cuan mau ajakin ke tempat yang agak lain. Vibes-nya agak mistik dan khusus buat mereka yang bernyali aja. Hihi, yang agak gampang jantungan, sini-sini gandengan bareng saya aja. Hihihi. Sugeng rawuh bos, di paket wisata private trip ke tempat-tempat misterius di Yogyakarta beromset ratusan juta. Siap, gas bos. Bos, mau cobain tes adrenalin dengan konsep yang berbeda? Kita punya private tripnya. Penasaran? Let's go, bos! Meluncur kita naik jeep bos. Menaklukkan jalur yang menantang menuju Gunung Merapi yang kaya akan kisah-kisah misteri. Di Jogja ini tempatnya pas sebetulnya dengan di konsepnya seperti itu, karena kayak melihat dari riwayat-riwayatnya, kayak misalkan di Merapi karena bekas erupsi otomatis meninggalkan sisa-sisa erupsi yang di situ pasti ada jejak-jejak misterinya, pasti ada. Bayangin bos, cukup bayar 350 ribuan aja, kita udah bisa jalan-jalan seru ke tempat-tempat yang gak biasa bos. Udah termasuk sewa jeep segala nih. Konsep private trip emang beda sama open trip ya bos. Di private trip, pesertanya udah saling kenal, kebanyakan teman sendiri. Cocok nih buat trip misteri kayak gini. Nah, kalau open trip, pesertanya bebas, bisa siapa aja. Nah, kita juga bisa banget request dibikinin paket apapun ke Pak Aziz, bos. Mau kulineran? Boleh. Jalan-jalan wisata? Hayu. Wisata misteri? Siapa takut? Hihi.
Don't worry sama layanannya, bos. Dijamin service excellent deh. Lawang sejumlah artis papan atas aja udah langganan di sini. Mulai dari Tika Ramlan, Katrioba Bryan, bos, sampai istri mantan Perdana Menteri Malaysia, Datin Sri Muhaini. Cakep nih. Cuannya juga pasti kenceng, jeh, Pak. Omsetnya itu di atas 400 lah. Kan, bener kan? Laris manis Tanjung Kimpul, bos. Pak Aziz juga udah biasa banget melayani wisatawan asing. Baru setelah pandemi, Pak Aziz buka slot buat wisatawan domestik. Wih, ribuan orang yang booking tiap bulan, bos. Ini mah seru abis ya. Walaupun ada aja drama-drama problematika usaha yang gak jarang bikin darah tinggi dan sakit kepala. Pernah B2B dengan partner kita, uangnya dibawa lari. Itu kerugian hampir sekitar mungkin dalam 200 juta lebih. Wih, teman yang suka nipu begini nih, yang lebih ngeri daripada kisah misteri manapun. Teganya teman sendiri ditipu, lebih keji dari hantu tuh. Makanya kalau pilih partner kerja emang gak bisa sembarangan ya, bos. Kudu cari yang beneran amanah dan bisa dipercaya. Apalagi buat running bisnis jasa kayak Pak Aziz begini, yang udah hatam deh asam garamnya. Hihihi. Jeng jeng, sampai kita di tujuan pertama, ke Villa Putih Kaliurang. Dari penampilan awalnya aja, tempat legend ini kelihatan banget angkernya. Villa yang dibangun zaman kolonial Belanda tahun 1930-an ini punya banyak koleksi cerita misteri, bos. Nah, menurut orang-orang kalau di sini dulunya angker. Ya. Nah, jadi ada yang bilang kalau dulu itu ada nonton Belanda. Hawa dingin menyergap begitu kita masuk ke dalam, bos. Suasana gelap dan tak terawat. Aromanya pengap dan lembab, bikin bulu kuduk berdiri. Nyali kita makin teruji waktu naik ke lantai 2. Kayunya lapuk dan kelihatan ringkih. Gak heran deh, tempat ini jadi lokasi syuting film horor berjudul Rumah Kaliurang, bos. Duh, beneran bikin deg-degan, ih. Nah, ngomong-ngomong soal film, ada lagi nih satu lokasi yang lagi hits banget. Jembatan Plunyon namanya. Gara-gara syuting film horor terlaris sepanjang sejarah ini dibikin di sini, makin rame lah jembatan cantik ini dikunjungi warga, bos. Di balik kisah misterinya yang bikin bergidik ngeri, pemandangan di sini emang beneran bikin otak jadi adem. Pepohonannya rimbun, udaranya pun bersih bebas polusi, bos. Mistiknya karena di sini dulu pernah ada anak-anak meninggal di bendungan ujung sana. Jadi agak ada hantunya yang sering jahil. Lanjut kita, bos. Bunker Kali Adem nih, bos. Dibangun tahun 2001 untuk menyiapkan tempat berlindung bagi para penduduk bisa sewaktu-waktu Gunung Merapi erupsi. Tapi ternyata bunker ini malah memakan 2 korban jiwa di tahun 2006. Setelah peristiwa itu, banyak pengunjung datang untuk merasakan sisa kengeriannya dengan menelusuri ruangan gelap bawah tanah ini sambil mendengarkan tour leader menceritakan kisah naas itu. Keluar dari kegelapan, geser kita menuju Museum Sisa Hartaku. Inilah harta yang tersisa dari letusan Merapi yang melepaskan awan panas wedus gembelnya. Sisa-sisa rumah yang hancur, perabotan yang rusak parah, sampai tulang belulang hewan ternak. Hi, ngeri ya, bos. Di sini juga ada satu ruangan yang jelas tertulis larangan merekam dan memfoto, bos. Di ruangan inilah tersimpan banyak benda pusaka peninggalan ayah Pak Rian. Karena di dalam ruangan ini memang percaya nggak percaya, yang namanya benda pusaka atau tosanaji itu ada khodamnya.
Nah, dari salah satu benda pusaka atau khodam pusaka itu, ada yang nggak mau difoto. Ada 1-2 yang nekat mengambil foto atau memvideo. Hasilnya dampaknya ke mereka? Kebanyakan ini, seringnya ada yang kesurupan. Wah, ampun Pak. Tapi walaupun tempatnya agak-agak spooky, tetap aja banyak pengunjung yang antri nih. Bos, jangan takut mencoba kalau belum tahu hasilnya. Yang penting cuan, bos. Bos, tim cuan paling seneng nih kalau nemu antrian panjang padat merayap begini. Soalnya penasaran, pengen tahu ini pada antri apaan. Hihi, apalagi antri makan di kawinan ya? Ternyata bukan. Mereka ini pengunjung setia sebuah resto sesundaan yang konon adalah yang terlengkap menunya di Kota Bogor. Wah, pantas aja. Ikhlas bener pada ngantri begini. Terus, namanya juga tim cuan ya. Langsung kebayang deh dokunya yang pasti kenceng ngucurnya, Bos. Halo bos, yang mau nyobain makan dengan 33 menu Sunda Anas Bogor, jangan lupa saksikan terus Cuan Bos. Kerennya lagi, resto ini tuh awalnya nggak serame ini, Bos. Tapi di tangan Pak Franky, promonya langsung digaspol di sosmed dan gandeng juga para food vlogger. Akhirnya dalam waktu singkat, resto ini langsung banjir pengunjung. Nah, seluruh tim pun langsung gercep menyambut serbuan pembeli dengan deretan menu-menu yang bikin ngiler semuanya. Biar nggak kalah sama resto sebelah, Bos. Akhirnya kelihatan kan hasil perjuangan selama 7 bulan sejak buka Februari lalu. Aneka menu dan jajanan khas Sunda ini langsung jadi kesayangan pelanggan. Konsep prasmanannya bikin makin seru karena pengunjung bebas ambil sepuasnya. Jangan lupa sendokin tuh bintang utamanya, Bos. Sambal babat dan sop iga mercon yang jos banget tendangan bebasnya. Minumnya tong hilap bir kocoknya. Ini mah birnya halal ya, khas Sunda. Hihi. Tapi jangan lupa bayar ya sebelum makan, biar berkah tuh nutrisi di atas piringnya. Hihihi. Tapi kalau kayak saya lihat, untuk kayak kafe, kopi shop itu udah menjamur di mana-mana, jadi persaingan selalu ketat. Tapi kalau saya bikin nasi, semua orang makan nasi. Jadi saya bikin konsep warung nasi. Duh, kalau lihat 33 menu yang udah manggil-manggil minta diambil begini, semangat langsung berkobar. Mulai dari ayam, ikan, daging, jeroan, tumis-tumisan, udang, cumi, sampai aneka sambalnya, rasanya pengen diangkut semua. Ada yang unik pula nih sambalnya, pakai babat. Untuk best seller di sini ada sambal babat. Sambal babat itu untuk yang senang pedas ya. Tapi kalau misalkan nggak mau pedas juga ada babat goreng biasa. Dan juga ada kikil mercon, ada sop iga, dan ada yang baru tuh sate marangi. Yalah, jelas aja pada rela ngantri. Udah menunya enak-enak pisan, harganya juga cihuy. Mulai 15 ribuan aja, Bos. Nggak bakal bikin kantong jadi merana. Lihat antrian terus-terusan terjadi begini, jadi gemes nggak sih pengen ngintip kesibukan dapurnya, Bos? Pasti pasukannya Pak Franky lagi berjibaku nih, nyiapin semuanya di belakang layar. Walah, sampai ownernya aja ikutan ngulek sambal. Untung aja Pak Franky emang hobinya masak. Lihat tuh, ngasih cabenya royal banget. Dijamin menyengat deh pedesnya. Tapi Pak, di Bogor ini kan gudangnya resto sesundaan. Gimana dong ngadepin persaingannya, Pak? Kalau kompetitor sih saya anggap sebagai teman semua, sebagai barometer untuk kita lebih baik lagi. Yang pasti yang utama adalah kita terus pertahankan kualitas produk,
terus pelayanan sama kebersihan tempat selalu kita utamakan. Selebihnya baik lagi sama customer sih, mereka mau pilih yang mana. Nah, servis jempolan itu terbukti banget bikin pelanggan PW makan di sini. Ada banyak inovasi menu dan konsep yang bikin mereka datang lagi dan lagi. Makanya tempat makan yang asyik ini bisa moncer di antara ratusan tempat makan sejenis. Sehari bisa kejual berapa porsi tuh Pak Franky? Range-nya kan di 13.000 sampai dengan 30 ribuan ya per porsinya ya. Itu satu harinya bisa sekitar 200 sampai 250 porsi. Giling, laris manis nih Pak. Cus, kita hitung bos. Ambil rata-rata pembelian 25 ribuan deh ya, dikali 250 porsi sehari. Masuk deh 6 jutaan per hari bos. Lah kalau sebulan, numpuk tuh hampir 200 jutaan di laci kasir. Wih, kasep pisan ini mah Pak. Emang sih makan di sini tuh asyik banget, apalagi jajanannya banyak. Jadi jiwa ngemil kita tuh terpuaskan banget. So, jangan ragu buat bisnisin sesuatu yang sederhana bos. Kayak restonya Pak Franky nih. Emang sih menunya rumahan, tapi hasilnya bikin gemeteran. Plus satu lagi, kudu tabah dan super strong hadapi naik turunnya bisnis yang kadang bikin sepaneng bos. Oke, gimana bos? Udah lihat kan gimana cara saya ngebangun bisnis kuliner yang tradisional tapi kekinian ini? Dari cuma menu rumahan bisa mendatangkan cuan bos. Bosku, yang namanya bisnis, promo harus kenceng dong. Nah, media promonya juga kudu dibikin serius, biar nilai produk kita juga tetap bagus. Nah, kayak gini nih misalnya. Foto produk kece bareng mbak-mbak bule yang cakep-cakep ini. Nggak perlu bingung motret sendiri, karena udah banyak jasa fotografer profesional yang siap sedia cekrek-cekrek sesuai permintaan klien. Nah, profesi ini juga kenceng loh cuannya. Apalagi kalau ditambah jasa kelola sosmed, biar feed sosial media bisnis Anda cetar membahana tampilannya. Wih, dijamin makin cuan bos, sampai ratusan juta. Hai bos! Buat yang gak punya waktu mau foto produk atau mau dikelola sosmednya, kita punya solusinya. Mau tahu kayak gimana? Saksikan terus Cuan Bos! Mbak Mega dan Maria ini adalah tangan kanan dan kirinya sang owner sejak 2017. Merekalah yang bertugas mengurus kebutuhan foto produk ini. Mulai dari melisting keinginan klien, beresin operasional, sampai menyediakan properti, dijamin clear di tangan mereka. Begitu di launching, bisnis ini langsung laris manis, terutama di masa pandemi. Padahal dulu modalnya cuma telepon genggam dan kamera sewaan. Hasilnya melimpah ruah, sampai modalnya pun balik berkali lipat dalam waktu singkat. Istimewa. Nah, kalau sekarang sih, kameranya udah cakep-cakep semua, bos. Upgrade dong ya pastinya. Berawal dari pembuatan website, Kak. Nah, cuman di website sendiri kan membutuhkan foto-foto katalog ya. Kayak foto bareng sama model, foto tanpa model. Nah, disitulah berawal lahirnya foto produk katalog gitu. Ditambah pada saat pandemi, kayaknya seluruh brand yang awalnya offline, mereka tuh go online gitu. Jadi kita kuat banget di situ. Akhirnya udah foto produk katalog ini memang harus sangat diseriusin. Penasaran gak sih sama hasil fotonya? Nih bos, cakep-cakep kan? Produk kita jadi kelihatan menonjol dan menarik perhatian. Jadi makin gampang kan jualannya? Ini dia yang bikin banyak pemilik usaha jadi langganan jasanya Mbak Mega dan Mbak Maria. Apalagi tim mereka juga menawarkan paket pengelolaan sosmed yang bikin feed dan page lapak dagangan online klien jadi makin eye-catching. Makanya jasa ini disebut sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Karena kliennya udah tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke sejumlah negara tetangga. Deal kerjasamanya pun gak perlu meeting tatap muka. Tinggal call aja via aplikasi WhatsApp. Terus diskusi deh. Kalau udah clear semuanya, admin bakal langsung alokasikan tim buat garap promo Anda sesuai request bos.
Cari model pun gak perlu ribet. Mau cewek, cowok, lokal, bule, tinggal tunjuk aja. Lengkap, kap. Harganya pun bisa banget menyesuaikan budget Anda, bos. Dari ratusan ribu sampai puluhan juta bisa dirunding deh. Pokoknya cincai. Paling jauh kita Hong Kong, Australia ada sih. Kalau Singapura, Malaysia itu udah banyak banget. Harga kita tuh bener-bener kayak dari sini banget sampai dari sini banget. Gitu. Mulai dari yang ratusan ribu sampai puluhan juta juga ada gitu. Kalau soal harga sebenarnya bisa langsung chat aja ke Mimin karena harga kita sangat bervariatif tergantung dengan kebutuhan mereka mau apa. Mau foto produknya aja, terus produknya ada berapa banyak, terus output yang mereka mau apa gitu. Ini nih baru namanya memanjakan klien, bos. Apapun yang dimau bakal dibikinin. Makanya bisnis ini berkembang pelan tapi pasti. Akhirnya sekarang klien membludak. Ladang cuan pun panen raya terus. Nah bos, jadi di FPK itu setiap bulannya kurang lebih kita kedatangan 30.000 piece produk dengan harga 29.000 per produknya. Gila, banyak banget tuh. Kebayangkan perkalian cuannya, bos? Kalau ada 30.000 produk masuk seharga 29 ribuan, artinya sebulan bisa masuk sampai 800 jutaan. Mamma mia, seger pisan nih hokinya. Jasa ini tuh seru banget loh, bos. Apalagi kalau orderan lagi banyak banget. Wih, pengen denger cerita keseruannya nggak? Sini. Yang termasuk kendala tapi bersyukur juga sih sebenarnya FPK di waktu pandemi nih, dimana orang-orang yang lainnya itu pada down, bisnisnya mungkin yang offline itu pada beralih ke online. Nah di FPK tuh malah rame nih karena orang-orang udah ke online, pada butuh konten untuk digital gitu ya, untuk sosmed segala macam. Kita tuh produksi kontennya malah rame, dan karena rame akhirnya ya udah deh kita sepakat untuk WFO nih, WFO. Jadi semuanya kita nginep di sini udah kayak asrama, bahkan sampai kita tuh rekrutmen gede-gedean gitu, Kak. Kayaknya makin sering panik kebanjiran orderan bakal jauh lebih happy ya dibanding panik karena nggak ada klien. Jadi ini nih namanya happy problem ya Mbak Maria. Nah, kalau bos-bos di rumah pengen bikin bisnis jasa unik kayak gini, bisa banget loh. Tinggal gali dan olah kemampuan yang Anda punya, bos. Bisa nggak terbatas tuh peluang cuannya. Tapi ingat, kita kudu super fokus pada tujuan yang pengen kita raih. Terus, kudu gigih dan ngotot marketingnya, biar banyak klien yang bisa kita layani kebutuhannya. So, jangan sekali-kali gengsi walau modal kita cuma HP atau kamera seadanya. Buktinya nih, hasilnya bisa ratusan juta. Gila cuannya, semangat bos! Nah bos, jadi nggak perlu pusing lagi mikirin up and down-nya usaha kalian. Yang penting bisa menjalani prosesnya dan raih progresnya. Dan yang terpenting, bisnis itu harus cuan bos! Bos, kalau mau bikin bisnis Anda berkembang dinamis, geber aja program diskon. Nah, gimana tuh caranya ngitung diskon yang pas buat bisnis Anda? Biar tetap ada margin profit yang bisa Anda dapatkan, bos. Nggak ngepas banget. Pertama, hitung dulu semua biaya produksi, bos. Mulai dari biaya bahan baku, listrik, transportasi, pengiriman, pergudangan, pemasaran, dan biaya lainnya. Ini buat ngitung modal yang sudah Anda keluarkan. Habis itu, hitung harga dasar produk. Caranya, bagi total biaya produksi dengan berapa jumlah produk yang bisa dihasilkan dalam sekali produksi. Itulah harga dasar tiap produk, belum termasuk tambahan margin profit ya. Nah, selanjutnya, baru deh tambahin tuh berapa profit yang Anda inginkan, bos. Bantu dengan riset, biar kita tahu berapa harga pasaran produk kompetitor. Kalau produk Anda tergolong retail, ingat juga ada patokan harga eceran tertinggi yang nggak boleh dilanggar. Kalau udah ketahuan semua, baru deh tentukan diskonnya. Pastikan Anda cuma ngurangin margin profit aja ya, jangan sampai motong harga dasar, biar Anda nggak rugi, bos. Bahaya kan kalau penjualan Anda nggak bisa menutup biaya produksi?
Nah, kalau nggak mau rempong ngitung diskon, udah banyak kok aplikasi tools kalkulator diskon yang disediakan marketplace. Tinggal masukin aja harga awal sebelum diskon dan besaran diskon yang pengen Anda kasih ke konsumen. Bakal muncul deh besaran diskon yang paling pas buat bisnis Anda. Biar Anda tetap untung, walaupun tipis, Bos. Cus deh, cobain!